Tapi kalau mengingat mati itu panjang kali ceritanya, ada sedih, ada senang, ada ini semua. Iya, harus. Itu kan akhir perjalanan. Iya, semua akan mati. Saya yang tidak ini dan Iya. yang saya selalu heran tuh, setiap orang membahas kematian, kebanyakan bercanda, padahal dia akan temu itu. Hmm. Coba, maksudnya begini, kaya belum tentu kan, Iya. atau cacat saja lah, maksudnya kaki itu belum tentu selama kau masih bisa rawat. Mati, kau rawat bagaimanapun dirimu, pasti mati. Iya. Emang udah ditakdirkan kan kita. Nah, saya sekarang tanya, kok banyak orang tidak memikirkan itu? Ya mungkin dia terlena oleh dunia gitu. Oh selamat, Anda sudah paham. Terlena gitu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terlena sama dunia? Ya kita secukupnya aja gitu. Satu, kita harus mengingat agama, mengingat ini kita. Kan kita berpegang teguh pada agama dan ajarannya kan gitu. Nih, kunci satu orang, kan ada beberapa jenis orang sholat toh. Ini kita ngobrol nih kan tidak ada pekerjaan. Dan salah satu kunci kata Nabi Allah mengatakan beruntung orang-orang yang sholat. Pertama dia sholat toh, disebut di situ, yaitu orang-orang yang khusyuk. Kau pernah tahu nggak khusyuk itu kayak gimana sholat? Tidak, pikirannya tidak ke lain gitu, cuma khusus untuk apa, ibadah di situ. Oke, terus kau dapat itu benar bahwa apa yang kau ucapkan itu benar. Terus kau dapat hal itu tuh kenapa bisa? Karena apa, hatinya tenang gitu, nggak ada beban apa, nggak ada pikiran gitu. Oke, ini saya kasih satu kunci lagi biar lebih khusyuk ya. Kalau azan bunyi atau kau mau pergi sholat, kau ingat bahwa ini sholat terakhirmu. Oh, seakan sholat mau itu. Ini mungkin sholat terakhir saya. Kau rasakan sudah nanti di situ saat kau takbir itu, kau ingat bahwa ini sholat terakhirmu. Rasakan perbedaannya kalau kau tidak ingat itu dengan ingat itu. Iya. Kalau Pasti dalam banget rasanya itu, lihat sudah. sholat keburu-buru gitu. Pasti ingat ini, saya mau karena saya sholat karena saya mau ini. Pasti itu manusia mah begitu. Itu Iya. sudah disinggung Pak. Nanti sebagian ada yang sholat itu karena ada punya keinginan, atau dia ingat ini, dia ingat itu. Kalau ada maunya baru sholat gitu. Iya, biasa. Nanti dia lama, bahkan dia duluan. Iya. Bahkan dia duluan dulu di sana. Kalau dia pengen apa-apa, begitu. Tapi kalau dia sudah dapat, dia lupa. Nah itu loh ciri-cirinya itu. Udah tahu, ada anak jin. Sholat tunggu Ramadan saja tuh. Tidak. Bulan puasa baru sholat. Saya sebenarnya tidak ada masalah. Itu langkah-langkah awal semua sebenarnya. Saya tuh selalu begini berpikirnya, dan apapun keadaannya orang itu, selagi dia masih sholat, saya tidak pernah meremehkan itu. Tapi kan saya selalu sampaikan bahwa tingkatan itu ada. Iya. Baik di dunia saja orang bekerja ada tingkatannya, apalagi di kelas yang namanya ibadah kayak gitu loh. Pernah nggak cerita orang terakhir keluar dari neraka itu? Gimana ceritanya? Coba. Masuklah orang semua ke dalam neraka, tinggal satu orang ini. Oh. Diperlihatkan lihat dia ke surga. Bayangkan dia masih dalam neraka ini. Masih dalam neraka ini. Dia lihat surga itu, dia bilang, "Tuhan, izinkan saya untuk dekat ke sana itu." Dia bilang, "Kamu terlalu banyak permintaan. Kalau nanti saya sudah kasih dekat kamu, saya sudah selamatkan kamu keluar dari neraka ini, saya tidak kasih masuk." Dia baru nengok ini, dia minta itu lagi. Kata dia, "Dekatkan saya." Saking indahnya itu surga. Ini kan tingkatan ya. Saking indahnya surga. Surga pertama kan ada 7. Saking indahnya itu surga, ya Allah, izinkan saya hanya untuk melihat saja. Saking indahnya itu, dia rela tidak masuk. Bayangkan loh. Apalagi masuk lo, bayangkan lah. Sudah dikasih lihat dia. Pas dia di depan situ, dibukakan itu, dikasih lihat lagi kayak celah-celah kecil di dalam. Sampai dia bilang, "Ya Allah, bisakah saya itu mau masuk ke sana walaupun saya tidak jauh, cuma melewati pintu saja." Saking indahnya itu. Langsung Allah bilang begini, "Kan kau sudah berjanji tidak akan pernah lagi minta kalau saya sudah kasih lihat." Iya. Tapi ternyata kau minta lagi. Akhirnya dia diizinkan lagi. Bayangkan ramahnya Allah itu, diizinkan lagi masuk ke dalam. Dia lihat di sana, dia lihat lebih jauh lagi, itu lebih keren lagi, dan dia mau masuk ke situ lagi. Berarti dia ingkar kan janjinya itu. Tidak. Akhirnya apa? Kata dia, "Itulah saya punya rahmat. Bagaimanapun saya itu seperti bagaimana kehambaku." Kata, kalau dia minta itu saya kasih.
Padahal janjimu awal cuma lihat pintu, bukan masuk sampai ke dalam. Dan dia berjanji langsung kepada Allah, saya tidak akan minta lagi setelah saya lihat saja, katanya. Aku bayangkan itu Allah, bayangkan kata dia, itulah saya, rahmatku. Yang awalnya kau begini sampai ke dalam saya kasih masuk kau. Itu tingkatan. Jadi saya tidak pernah juga bilang menyepelekan orang apakah dia ada permintaan baru dia akan pergi sholat. Itu hal yang manusiawi dan itu banyak yang terjadi. Dan itu tidak dilarang, tidak juga tidak tidak dicemooh, tidak. Karena memang itu jalannya. Saya itu selagi dia masih bahkan tidak pergi sholat pun, kalau dia dulu ya Allah, itu saya masih salut tuh. Oh, berarti kau masih ingat yang namanya Tuhan ya. Walaupun kau tidak pergi, cuman kan saya tidak bisa itu menarik dia, menyeret dia harus ke sana, tidak. Paling kan mulut saja yang menyampaikan hal ini seperti itu. Iya, tapi kan banyak orang yang menentang gitu, antarlah masih ada hari esok gitu. Ya paling kita cuma yang saya mengatakan tadi, kau jangan terlalu banyak angan-angan karena bisa jadi kau mati besok gitu loh. Jangan mencoba menunda-nunda untuk hal yang pasti kayak gitu loh. Mati itu kan pasti tuh, bukan angan-angan. Iya. Gelap kali. Enak gitu dengar ceramah malam-malam. Ikut sama. Udah. Kita di kampung orang ini satu selalu ingat orang tua toh. Gimana gitu orang tua. Di umur segini belum bisa berbakti ke orang tua gitu. Belum bisa ngumrohin, nyenangin orang tua. Jangan, itu agak pendek cara berpikir. Maksudnya bukan pendek sih, masih dasar sih. Tapi mudah-mudahan kau ketemu lah. Karena kalau kau masih di persepsi seperti itu, ya akan begitu terus. Ya, kan banyak kan sekarang lihat. Tapi saya senang. Maaf saya ngomong, tapi saya senang ada motivasi. Ya kan kita ngelihat orang kan, lihat teman udah nikah, punya anak, punya mobil, hidup mapan. Lah kita umur segini, umur nambah terus, tidak punya apa-apa, kan itu suatu apa? Kayak irian gitu. Sekarang Iri. saya tanya kau, bapakmu masih hidup? Hidup. Mamamu masih hidup? Masih. Kau tidak pernah tanya saya, bapakku ada ke tidak? Saya dari kecil tidak ada bapakku. Terus gimana? Sekarang lebih menyedihkan saya atau kamu? Berarti tidak pernah lihat sebelumnya? Pernah, tapi tidak pernah merasakan namanya bapak itu digendong atau dibawa kemana-mana atau disupport. Sekarang saya tanya kamu ada bapakmu toh? Ada. Lebih menjadikan mana, kamu atau saya? Kau pikir? Bersyukurlah. Iya. Karena orang banyak sekali membanding-bandingkan dirinya dengan keadaan orang lain, tapi dia tidak melihat di sekitarnya. Dan kau tidak pernah bertanya, Kak Rustam, kau punya bapak itu meninggal, kau di umur berapa? Kau punya adik ada berapa? Kau tanggung berapa? Harusnya kau bertanya itu. Dan tapi kan itu udah masalah pribadi. Tidak, gitu. maksudnya kalau kau cuma mau membandingkan. Oh iya, kalau itu membandingkan. Jadi saya kasih kau perbandingan lain agar hatimu itu lebih tenang. Oh iya, ternyata masih ada yang lebih di bawah sedikit daripada saya. Emang kalau kita membandingkan jangan kan ibaratnya rumput tetangga lebih hijau. Selalu lebih hijau dari rumput kita. Dan tidak mungkin Allah itu menciptakan manusia sempurna. Secara fisik kau sempurna, tapi dia pasti kasih kekurangan. Kalau kau lihat orang lebih pasti ada kekurangannya, dan itu tidak mungkin dia mau buka. Maka pintar-pintar aja pakai mata ini untuk melihat itu. Oh iya, masih ada orang yang kakinya tinggal satu, saya ini kan dua. Dan harta yang saya beli, yang saya kejar-kejar mau triliunan pun tidak mampu beli kaki. Jadi kaki saya lengkap.